Bismillahirrahmanirrahim. Babu ta'dzini utawi iki mertelakne adzan indal khutbati ari kalane khutbah. Haddatsana wa bi ilaihi haddatsana Muhammad bin Muqatil. Kala ucap sapa Muhammad bin Muqatil abarona awe kabarna ing kita sapa Abdullah. Kala ucap sapa Abdullah abarona awe kabarna ing kita sapa Yunus ani Zuhri saking Zuhri. Kala ngucap sapa Zuhri sami itu krungu sapa ingsun Asaib bin Yazid. Asaib bin Yazid ing Sa'ib bin Yazid yaqulu hari ngucap sapa Sa'ib bin Yazid innal adzana sak temene adzan yaumal jum'ati ing dalem dina Jum'ah kana ono apa awaluhu kawitane adzan iku hina yajrisu ari kalane tingkah lungguhe. Hina yajrisu ari kalane lungguh sapa imam. Yaumal Jum'ati ing dalam dina Jum'ah alal mimbari ing dalam mimbar. Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem mongsone Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin lan Abi Bakar wa Umar lan Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana mongko semang kesane ono apa adzan ono iku fi khilafati Utsman radhiyallahu an ing dalem mangsa khilafah Utsman radhiyallahu an wa kasuru lan akeh menungso utawa Anas amara mongko perintah wa kasuru lan oke sapa nas amara mongko perintah sapa Utsman yaumul Jumat ing dalam dina Jumat bil adzani kelawan adzan asalisi kang kaping 3. Wa adzana mongko adzan fa adzana mongko adzan sapa muadzin bihi kelawan yaumal Jum'ah ana Zaura'i ing atase tanah Zaura. Wasabata mongko tetep apa amru perintah ala dari ing atase adzan asalis. Babul khutbati utawi iki kubah mertelakne khutbah ala mimbari atase mimbar. Wa qala ucap sapa Anas khutbah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa qala ucap sapa Anas khutbah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mimbari atase mimbar. Keterangan tadi yang di atas itu akhirnya juga
Adzan itu tetap pada masanya Utsman beliau selalu berijtihad ini karena jamaahnya semakin banyak. Kalau nanti terburu tetap itu orang-orang tidak bisa tergugurkan dari kewajiban itu. Nah, beliau dua inisiatif dengan adanya adzan yang kedua. Redaksi ini adzan yang ketiga ini harus di tanah Zauro ini. Mungkin informasi sing beda malih saking anu ngene iki. Kula dereng nganu bika di anunipun saraipun. Maksudnya salah adzan yang ketiga ini pripun niku. Yang kita pahami kan adzan yang kedua nggih. Ini bahasa redaksinya adzan asalis itu apakah di luar yang di masjid itu yang di ini yang dimaksudkan kan di situ ada ala zaura wa adzana bi ala zaura taniku. Di tanah Zauro itu apakah ada orang sendiri yang di sana undang-undang itu loh maksudnya. Iki wis mulai adzan itu ring anu ini. Saged anu lah paham ini. Khutbah alal mimbar Anas Nabi. Wa bilai haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala ngucap sapa Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana nyritani nang kita sapa Yaqub bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari Al-Qurashi Al-Iskandari. Nyritani ing kita sapa Yaqub bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari Al-Iskandari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari Al-Qurashi Al-Kandari. Kala ngucap sapa Yakub hadza nyritani kita sapa Abu Hazim bin Dinarin Abu Hazim bin Dinar. Anna rijalan saat temne pira-pira wong lanang iku atau nomekani sapa rijal Sahal bin Sa'd Sa'idi ing Sahal bin Sa'd Sa'idi. Waqadim tarau lam teman-teman padha para padu sapa nas. Fil mimbari ing dalem mimbar. Wa mimma saking barang uduhu kang atau Sahal rijalan atau Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Wa qadim taro lan teman-teman para padu sapa nas fil mimbari ing dalem mimbar mimma saking barang uduhu kang padha mimma saking wiji-wiji uduhu kang utawi kaya kayu ya iki ya kayu wae uduhu kang utawi kayune mimbar wasanu mengko takon sapa nasu ing Sahal antarika saking mengkono-mengkono ut artine kayu wae antarika saking mengkono-mengkono faqala mongko jawab sapa Sahal wallah demi Allah ini setemene ingsun iku larifu takti weruh sapa ingsun iku mimma saking apa wa utawi mimbar warqa itu lan temen-temen weruh sapa ingsun hu ing mimbar awala yaumin ing dalem kawitane dina mudi aten sare age apa mimbar
wa wala yaumin lan ing dalem kawitane apa dina jalasa kang lungguh sapa alaihi ing atas mimbar alaihi atas mimbar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala wis ngutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fulanata imra'at ila fulanah maring wong wadon imra'atin kang ya wadon ila fulanah tamra'atin saking fulanah imra'ah kang wadon kot sama kang pun ngarani ing kang pun ngarani ning imro'ah sapa sahlun sahel muri perintah sira wadon ulama ki ing anak lanang sira an-najjara kang tukang kayu ayak malah ing to gawe sapa gulam li kagem ingsun iwadan ing pira-pira kayu ajli sukang lungguh ingsul ngane hina ing atase awat ida kalam tu arkanane gumnemi nemi sapa ingsun anasane manungsa pamar tu mongko perintahake sapa ingsun ngoperintahaken sapa ingsun hu ing ya ing gulam fa amila mongko gawe sapa gulam ha ing kuwi mau mimbar min torfa'il ghobati saking kayune torfa'il ghobah sumaja anu ditumeka sapa gulam biya kelawan gawa torfa'il ghobah saat mongko perintah ila rasul sapa sumaja tumeka sapa gulam biya kelawan gawa mimbar farsaran mongko utusan biya kelawan gawa awat farsaran mongko ngutus ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar mongko perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biya kelawan awat pawutian mau den sereke apa awat ha guna ing dalam kiri panggonan sumara itu nuri weruh sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi ing atase mimbar wa kabar takbir sapa kanjeng Nabi wa alaihi Rasulullah iku alaihi ing atase ada yang atasnya wa hari utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas awat summa raka'a anu ruku sapa Rasulullah wa hari utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi atas awat summa nazala nuri tumurun sapa Rasulullah al-qahqara kelawan mundur wa sajada mongko sujud sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asli mimbari ing dalem tengah mimbar summa ata nuri balini sapa Rasulullah falamma baraga mengolkan sampung sapa ingsun akbala Warogo lamun kanan musramu Rasulullah akbala mongko madhep sapa Rasulullah ala nasi yang atase menungso bakal mengontikan sapa Rasulullah ya nas sekiranya menungso ina masona tu angin pastine utawi agawi ingsun hadza ing ikilah amal utawi ikilah perkara sonatu agawe hadza ing ikilah perkara mau sing matkur ditatamu krono arah anut sapa kaum krono arah anut sapa kaum bi kelawan ingsun wa alamun supaya
Litu'allimu wa lita'allamu lan krana arahe mulang sira kabeh utawa ben weruh ana aja mulang. Wa lita'allamu lan supaya padha weruh sira kabeh salati ing salat ingsun. Nah, ini hadis berkaitan dengan namanya dulu yang berkaitan dengan orang siapa yang membuat mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mimbar ini ketika dipindah itu sampai terdengar tangisi, suara nangisnya. Nanti di Ihya bab tentang sholawat di akhir itu bisa dicek itu tentang mimbar ini yang sampai dibuatkan itu akhirnya karena dibuat mimbar yang baru dia disingkirkan di tempat mimbar yang lain. Sama sahabat semuanya sama dengar itu. Ada suara tangisan dari mimbar. Jadi banda kok iso nangis ini kan mukjizat sing luwih ampuh. Sampai demikian itu. Lek umpamane iki dari sesuatu yang kan masih biasa menghidupkan orang mati dari dia masih partikel bagian-bagiannya kan dari memang orang yang hidup ini wit sing wis didadekne meja iso nangis karena apa? Biasanya khutbah Kanjeng Nabi di meja itu di apa namanya di tempatan itu akhirnya Jumatan datang supaya anu napa niku sampai demikian ya. Supaya tidak ya Allah ya Karim. Semua apa namanya digantikan itu nangis itu sampai nangis bener. Terus akhirnya Kanjeng Nabi nganu apa dilus-lus niku harus meneng sampai dilus. Kaya ngoten ya Allah. Ini di Ihya niku kula pas maos di itu bab tentang sholawat sing akhir-akhir. Itu pernyataan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngendikan kalau orang-orang sibuk dengan apa istilahnya mempertanyakan gawok dengan Nabi Sulaiman yang bisa dibawa angin ke sana ke semari, apakah tidak mengherankan lagi dalam semalam engkau telah bermi'raj sampai langit Sidratul Muntaha. Jadi mukjizat kabeh ora ono apa-apane istilahnya bandingannya dengan bila dibandingkan dengan mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya pernah ceritakan ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah melewati ya, apa namanya? Dua orang yang sedang bertengkar. Kabeh bertengkar itu mempermasalahkan apa? Mempermasalahkan yang lebih utama mana antara Kanjeng Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Nabi wong Nasrani dengan semangatnya tetap menyatakan, ya lebih utama Nabi Isa. Sing wong muslime ora, sing lebih utama Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya pas lewat di situ yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani beliau melerai, ada apa toh ini kok kayak ribut-ribut. Ini loh saya yang namanya orang muslim itu mengatakan ini ada orang Nasrani mengatakan bahwa apa namanya mukjizatnya Nabi apa Isa itu lebih agung daripada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abdul Qadir Jailani mendekati orang tersebut akhirnya ditanya dengan biayi dalin tasbutu fadilata Isa bin Maryam. Dengan dalil apa engkau menetapkan bahwasanya Sayyidina Isa alaihissalam atau Nabi Isa itu lebih mulia bila dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang tersebut menjawab, orang Nasrani ini. Ya, karena dia mampu menghidupkan orang mati. Mampu menghidupkan orang yang mati. Karena Nabi Muhammad enggak ada itu, enggak ada ceritanya bisa menghidupkan orang yang mati. Terus mendengar cerita seperti itu, oke lah kalau memang engkau bisa menunjukkan apa namanya itu bisa menghidupkan orang yang mati aku ini. Akhirnya apa namanya tadi ya si Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, aku ini bukanlah seorang nabi. Aku ini hanyalah seorang pengikut dari baginda Nabi Muhammad SAW.
apabila nanti aku bisa menghidupkan orang mati, maukah engkau masuk ke dalam agama Islam? Itu pernyataan Syekh Abdul Qadir. Terus namanya orang Nasrani tadi, Al-Aiswi tadi, terus mengatakan, oh siap, oke. Nah, akhirnya, di mana engkau ingin tahu aku menghidupkan orang yang telah mati? Nah, akhirnya sama si Aiswi, orang yang pengikutnya Nabi Isa ini, ditunjukkan pada kuburan yang sudah sangat tua. Akhirnya benar. Sampai di sana Syekh Abdul Qadir menyatakan kepada Aiswi tersebut, dengan kalimat apa Nabi Musa itu membangunkan, menghidupkan orang yang mati? Orang Aiswi menjawab dengan kalimat dengan izin Allah bangunlah, itu katanya. Terus akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, maukah kamu aku ini aku akan menghidupkan orang, ini dulunya adalah seorang bidu wanita, penyanyi. Maka nanti setelah saya hidupkan, tolong kalau dia, maukah kamu kalau aku tunjukkan dia menyanyi setelah itu? Oke. Akhirnya benar saya Abdul Qadir Jailani tidak mengucapkan bi'idnillah, tapi saya Abdul Qadir Jailani malah mengucapkan hanya kata-kata ringan. Dengan izinku. Kayak gaya dan rata bahasane saiki kaya orang dengan izinku, bangunlah. Akhirnya benar, orang yang sudah meninggal tadi langsung keluar, langsung bangun biasa itu. Langsung menyanyi. Langsung menyanyi dia, yang orang Aiswi ini menyanyi, Aiswi orang yang dihidupkan itu tadi menyanyi, sampai terus akhirnya orang Aiswi tadi berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dadi iki jenenge wong murid-e wis kaya ngene apa meneh nek ini Syekh Abdul Qadir ini cucune adoh yang ngono ampuhe apa meneh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini mimbar aja nangis bener itu. Ya, ini. Jadi yang ini ceritanya itu ditanya Sahal ditanya, kapan engkau melihat tentang mimbar tersebut? Dia hanya menjawab, demi Allah bahwasanya aku tahu bahwasanya mimbar ini ditaruhnya pada hari apa, dan bagaimana Rasulullah SAW menempati mimbar tersebut. Adapun kronologinya, Rasulullah mengutus seorang ibu-ibu karena ditanyai punya keahlian apa. Ibu-ibu itu menjawab bahwasanya dia mempunyai, Rasulullah SAW bertanya kepada ibunya tersebut dan dijawab bahwa dia mempunyai putra yang sanggup membuat seperti itu, ahli tukang itu. Lalu Rasulullah meminta, perintahkanlah putramu itu untuk membuatkan aku ini dengan bahan kayu-kayu demikian satu mimbar. Lalu akhirnya orang tersebut memulai dari daerah Torfatil Ghobah sampai selesai. Kemudian diletakkanlah mimbar tersebut di tempat Kanjeng Nabi SAW memberi mau'izah hasanah. Banyak sekali kok kanunipun mukjizat Kanjeng Nabi sing Nabi niku di antara yang niki lho mimbar mawon ngoten niku. Ya Allah ya Karim. Mulakno sampai setiap hal ya beliau itu mengandung hikmah yang agung banget. Berada di
apa namanya, iso dibayangni ya Allah. Sesuatu benda yang itu iso tadi kaya enek tadi makhluk Gusti Allah sing iso bersuara itu loh. Setiap saat ketika beliau lewat dulu itu diaup-aupi awan gitu. Lah no ate sing nika lho assalamualaikum kan nika ghamamah akhirnya itu ini rangkaian syairnya itu menunjukkan kayak gitu. Batu-batu bersalam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, niki lek ora dicedhekni tentang mukjizat-mukjizat ngene iki ya kepada masyarakat terus akhirnya sing mukjizat-mukjizat iki sak dilalekne gitu loh. Terus akhirnya kabeh gur delok secara akal semata itu jangan. Ya kita harus tentang keberkahan, tentang berkaitan mukjizat itu harus dianukan. Biar yakin tentang sesuatu yang di luar adat itu loh. Karena kalau ini tidak dikembangkan kepadamu, tentang kepada masyarakat ada keberkahan, itu yaitu nanti kita akan terlepas jauh dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat bagaimana dari jari-jari beliau bisa mampu untuk meminumi orang yang sebanyak 1.500, ada 1.400, ada keterangan 1.300. Bahkan si Rawi menyatakan kalau itu untuk makan 100.000 orang saja masih cukup airnya. Nah, seperti demikian ini kan toh, sekarang mulai terkikis. Ini ada pergeseran. Jangan sampai ini sing bocah-bocah cilik-cilik ya cerita-cerita ini harus diangkat. Makanya cerita-cerita tentang terus mukjizat Kanjeng Nabi, mukjizat Kanjeng Nabi itu harus jangan akhirnya nanti karena apa namanya terjauhkan hanya karena terus dengan beralasan wah itu nggak masuk akal, nggak logika gitu. Gitu. Karena tidak masuknya mereka pada iman ini menjauhkan dari keimanan. Hati-hati banget misalnya gini. Mulane kisah mengangkat kisah-kisah ngeten iki ya walaupun ra payu ya kudu disampaikne. Contohnya konten-konten tentang mukjizat Kanjeng Nabi napa mawon to. Itu kalau dipilih luar biasa itu banyak tentang dari jari-jarinya, tentang hadis-hadis dikhususkan untuk mukjizat mawon lah, termasuk mimbar itu termasuk mukjizat Kanjeng Nabi yang bisa supaya napa bocah-bocah niku nggih sing generasi ke depan itu sami ngertos. Kalau enggak akan terputus terus akhirnya sosoknya Kanjeng Nabi yang tampil adalah sosok yaitu tadi pemaknaan yang berbeda tadi dari yang sebenarnya yang tampak hanya makna biasa dijauhkan dari makna tentang mukjizat itu bahaya. Oke, mugi-mugi awake dhewe nanti bisa kalian tetap nonton niku tadi PR gede niku sakjane. PR tadi PR ya kita orang-orang yang sering ngaji itu adalah bagaimana gitu. Sekarang terjadi fenomena itu harus dipahami gitu. Sekarang yang terjadi di fenomena di umat itu orang-orang ulama dhisik makanya ulama-ulama dulu semesti Ibnu Zamani itu kayak gitu itu. Wah, saiki zaman kok dadi yo ngene ya. Tantangan ngene ya. Saiki pembuat oh gitu pembuat nyiap deh misalnya sekarang. Pembuat karang-karang kitab, orang karang kitab ya tulisan-tulisan sing di anu ini diarahnya ke situ itu biar menjadi pemahaman yang bagi akidahnya umat umat kita itu biar tetap terselamatkan. Karena sejarah harus terbelokkan dari itu tadi, dari demikian. Hadasana wa bilai hadasana wallahu alam.